Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Virtual Pendidikan Jarak Jauh PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada season kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dan di akhir kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep Al-Quran dan Al-Hadis serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia memiliki sumber yang lengkap. Di antaranya sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan ajaran Islam yang menjadi pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi di dalam Al-Hadis. Al-Quran dalam pandangan Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan bacaan yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dengan arti isim maf'ul. Kata Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 70 kali, di antaranya pada surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dirimu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Karena itu apabila kami telah selesai membacakannya, kamu ikutilah bacaan itu. Secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, dimulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Tentunya ini sangat luar biasa ketika kita mau melihat kedudukan Al-Quran di dalam Islam. Kedudukan Al-Quran di dalam Islam itu merupakan sumber hukum dan pedoman hidup dari segala sumber yang ada di muka bumi ini. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya hal yang sentral yang menjadi jantung umat Islam tersebut. Karena seluruh bangunan dan doktrin sumber keilmuan Islam itu terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum dan pedoman serta kehidupan sosial, ibadah dan yang lainnya. Dan ini juga memiliki sebagai fungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kedamaian serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang tertera di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Isi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Terdiri dari 114 surat, 89 surat Makkiyah dan 25 surat Madaniyah. Adapun ayat ini terdiri dari 6.236 ayat yang terdiri dari 4.726 ayat Makkiyah dan 1.510 ayat Madaniyah. Ada juga yang mengatakan ayat Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Melihat konteks ini, ada 7 mazhab yang perlu kita ikuti terkait dengan hitungan jumlah ayat dalam Al-Quran tersebut. Salah satunya adalah ada mazhab Al-Kufi. Ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat tersebut dalam hitungan mazhab Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran yang ada di Indonesia.
Seluruh cetakan Al-Quran yang ada di dunia juga mengikutinya. Ini berdasarkan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ada juga hitungan ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat. Ini ditemukan di beberapa keterangan. Di antaranya adalah dalam kitab Nihayatuz Zain fi Al-Irsadil Mubtadi'in, karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dan kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, karya Imam Wahab Az-Zuhaili. Dalam keterangannya, Imam Nawawi dan Imam Wahab itu diketahui bahwa jumlah 6.666 ayat tersebut yang dimaksud untuk menunjukkan ayat kandungan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Bagaimana cara wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4 cara. Yang pertama itu malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat Jibril mewahyukan langsung ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud atau bentuk asli, kemudian menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, wahyu datang seperti bunyi gemerincing lonceng, yang dirasakan ini paling berat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ketiga cara di atas. Dengan demikian jelas bahwa wahyu Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika kita sudah memahami Al-Quran, maka kita juga harus memahami sumber yang kedua di dalam ajaran Islam, yakni Al-Hadis. Para ulama hadis sependapat bahwa hadis adalah merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam pandangan Abdul Majid Khan. Antara istilah hadis dan as-sunnah seringkali orang itu menyamakan, tetapi sebagian ahli hadis itu mengatakan bahwa hadis itu sifatnya lebih luas, sedangkan as-sunnah itu lebih spesifik. As-sunnah itu lebih spesifik karena itu menyangkut pribadi Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berita-berita tentang sahabat itu disebut namanya asar. Jadi apabila kita mendalami hadis Nabi, maksudnya ini adalah segala sesuatu tentang pribadi Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis di sini sebagai sumber hukum yang kedua, sebagai sumber ajaran yang kedua di dalam umat Islam setelah Al-Quran. Dan fungsinya itu yang pertama adalah untuk mempertegas dan memperkuat aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan serta memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan masih sifatnya samar. Dan yang ketiga, menetapkan sesuatu yang belum dilengkapi atau belum ada di dalam Al-Quran. Pembagian hadis di sini kalau kita melihat dari dasar atau bentuknya, yang pertama itu adalah hadis qauli, fi'li, dan takriri.
Hadis qauliyah adalah atau qauli adalah hadis yang didasarkan atas segala perkataan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis fi'liyah adalah hadis yang didasarkan atas segenap perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis takririyah adalah hadis yang didasarkan atas persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Pembagian hadis jika kita melihat dari rawinya ini tentunya ada dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir inilah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut tradisi mustahil mereka semua itu bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang tetapi belum mencapai syarat mutawatir. Hadis ahad ini terdiri dari 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis qorib. Pembagian hadis ini tentunya kita dapat memahami selain dari rawi, kita juga dapat memahami berdasarkan sanadnya. Kalau kita lihat dari sanad itu ada 4 kategori. Yang pertama sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. Para perawinya bersifat adil, jujur, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga kehormatan dirinya, kuat ingatannya, dan kandungan hadis tersebut itu tidak janggal. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Dan hadis maudhu adalah hadis yang sama sekali tidak berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memahami tentang dua sumber tersebut, tentunya kita juga harus memahami tentang korelasi keduanya antara Al-Quran dan Al-Hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Rasanya sulit dibayangkan apabila Al-Quran dipahami tanpa melalui Al-Hadis atau sunnah Nabi. Ketika memahami dan melaksanakan sesuatu, itu tentunya keduanya harus secara bersamaan. Contohnya tentang haramnya memakan bangkai. Apabila hanya memedomani di dalam Al-Quran dan mengingkari hadis, tentunya ini akan terjadi benturan. Maka contoh ini yakni menganggap haram memakan bangkai. Semua bangkai kalau di dalam Al-Quran berarti kita tidak boleh memakannya, tetapi ada di dalam hadis kita boleh memakan bangkai ikan laut, ikan tawar, dan belalang. Ini dijumpai di dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 32, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dengan mencermati surat Al-Imran tersebut, tentunya ini menunjukkan bahwa hubungan antara Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak dapat dipisahkan. Allah menjelaskan banyak hal, baik masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Tidak mungkin semuanya dijelaskan secara operasional di dalam Al-Quran. Misalnya tentang sholat, tentang contoh gerak-gerik sholat, seluk-beluk sholat, tentunya harus dijelaskan oleh sesama yakni di dalam Al-Hadis. Dan ini menjadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan banyak hal tentang segala sesuatu yang belum dijelaskan atau belum rinci di dalam Al-Quran. Demikian, ilahana anta maksudana wawal muafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.